Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Bilan Pas Kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, untuk edisi hari ini, hari Selasa ya, maksud kami di hari Senin ya, di 17 Ramadan 1446 Hijriah atau 17 Maret 2025. Dan pendengar, kita bersama dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Tentu pendengar, di manapun Anda berada, di setiap program Presisi kami akan menghadirkan narasumber yang inspiratif, yang akan memberikan motivasi untuk kita semuanya di setiap aktivitas kita. Seperti halnya tamu kita di kesempatan pagi hari ini hadir di studio Persada FM, ada Pak Agus Al-Kausar ya. Beliau ini adalah pembina Biker Subuhan. Wah, keren sekali gitu ya. Dan perbincangan kita nanti berkaitan dengan subuh indah dengan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Hadir di studio ya, ada Pak Agus Al-Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik dan sehat, Ji? Alhamdulillah baik. Di tengah aktivitasnya begitu nih, di sela-sela aktivitasnya menyempatkan diri untuk hadir ke studio ini, Pak Agus ya, untuk berbagi motivasinya begitu untuk saudara-saudara kita semuanya. Dan Anda mendengar di manapun Anda berada, tentu Anda juga dapat bergabung bersama kami ya di telepon. Silahkan nanti 0271638123 atau di SMS atau WA atau panggilan WA jika insya Allah bisa di 081393809000 hingga nanti jam 10 pagi. Dan juga Anda bisa meninggalkan komen ya di YouTube di akun 102,2 Persada FM, karena saat ini kami juga live di YouTube. Nah, ini Mas Agus bisa share juga ke komunitas. Nanti kata kuncinya 102,2 Persada FM. Nah, nanti sudah langsung melihat ini ya. Oke. Iya, kalau Anda para pendengar dimanapun Anda berada yang tergabung dengan Biker Subuhan, khususnya di Karanganyar ini ya, Pak Agus ya. Biker Subuhan Karanganyar. Biker Subuhan Karanganyar tentu tidak asing lagi ini ya dengan Pak Agus Al-Kausar begitu. Insya Allah. Iya, Pak Agus ini berkaitan dengan Biker Subuhan ini. Ini yang konsentrasinya tentang itu. Tapi mungkin nanti ada penjabaran yang lain. Ini sebenarnya tadi sempat cerita sebentar off air tadi tentang betul. Biker Subuhan. Nah, ini ternyata ini bagian kecil gitu ya dari apa yang dikelola oleh Pak Agus ini gitu ya. Khususnya ada di Karanganyar ya. Iya. Ini aktivitas di bulan Ramadan ini kesibukannya apa ini Pak Agus? Ya, untuk kesibukan dakwah tetap berjalan ya. Seperti halnya ini Biker Subuhan Karanganyar. Setiap Ahad kan kita harus rolling nih. Rolling dari masjid ke masjid. Alhamdulillah di Ramadan ini pekan kemarin kita sudah masjid yang ke-337. 337 masjid yang kita kunjungi. Ini khusus Karanganyar kan? Khusus Karanganyar, tapi tidak kemungkinan juga luar Karanganyar. Luar Karanganyar ya. Sragen, Sukoharjo seperti itu. Yang ke-337. Ya, kurang lebih 6 tahun lebih. 6 tahun ya berarti. 6 tahun lebih. Yang ada di Biker Subuhan ini. Yang terakhir di masjid mana ini? Yang terakhir kemarin di Masjid Matisih itu namanya lupa saya kemarin. Ahad kemarin. Oh iya, Ahad kemarin ya. Ahad kemarin kita kalau khusus untuk Ramadan ini kita ngadakan sahur on the road dulu. Kita titik kumpul di Bejen. Nanti jam 3 itu teman-teman kumpul di situ. Terus nanti kita rolling bareng menuju ke tempat sahur. Kita sahur dulu. Setelah sahur nanti baru kita menuju ke masjid yang kita datangi. Betul sekali. Ketika datang itu ada pemberitahuan ke takmir masjid setempat? Ada. Ya, kita harus koordinasi dulu. Karena kita
tidak ingin kegiatan kita itu cuma numpang sholat. Gitu. Jadi kita harus koordinasi sama takmir dan bisa juga koordinasi dengan Karang Taruna. Intinya pemuda lah, pemuda di situ untuk pemberitahuan bahwa besok ini ada Biker Subuhan. Nah, dan kita nanti juga share isinya itu apa sih Biker Subuhan itu. Oh, ternyata teman-teman hijrah, teman-teman ada yang bandar narkoba, ada yang tato artis, ada anak pang, ada pemakai narkoba seperti itu. Jadi dulunya maksudnya. Dulunya. Jadi agar mereka itu open mind. Ternyata Biker Subuhan itu kumpulan anak-anak yang mau belajar hijrah. Seperti itu loh. Biar mereka juga mau nanti datang ke masjid. Ternyata masjid itu isinya ya orang-orang seperti itu. Gitu loh. Tidak harus isinya itu masjid itu orang-orang yang serius kayak gitu loh. Nah, makanya kita share dulu ke takmir. Ini loh, nanti jamaah kita ada seperti ini. Diperkenankan nggak? Nanti mungkin ada yang banyak tatonya. Dan kalau ini diperkenalkan nanti teman-teman biar sharing kayak gitu kan. Dan juga imamnya atau tausiahnya menghendaki dari mana kita berarti itu. Berarti memang seperti itu ya, koordinasi dulu. Kemudian agendanya di setiap tempat, misalkan kemarin di Masjid Matese gitu ya. Iya, betul. Itu berarti sholat di sana, kemudian nanti ada agenda pengajian sebentar gitu atau Iya, betul. Kita biasanya ada pengajian sebentar, terus kita perkenalan juga ke jamaah, semua jamaah bahwa Biker Subuhan ini apa sih gitu. Biar mereka juga nanti punya anak itu dia bisa mengarahkan, kamu ikut Biker Subuhan aja kayak gitu loh. Terus juga nanti di dalam perkenalan itu juga kita program-program kita share juga. Gitu. Jadi biar teman, ternyata mereka ini gerakan pemuda yang luar biasa ya, kayak gitu loh. Jadi biar jamaah itu tahu bahwa di Karanganyar itu ada sekumpulan pemuda yang menghidupkan sholat subuh setiap Ahad. Nah itu. Dan isinya teman-teman yang belajar hijrah ternyata bukan ustadz, bukan kiai itu loh. Nah, itu kan akan membawa motivasi tersendiri. Begitu. Berarti memang ada agenda semacam itu. Nah, sebelum lanjut lagi tadi katakan tentang Biker Subuhan ini apa tadi yang di setiap masjid itu ada gambaran, kemudian visi misinya apa, kemudian programnya apa saja gitu ya. Betul sekali. Boleh disampaikan ini bagus. Boleh, siap. Tentang Biker Subuhan ini sebenarnya komunitas yang apa sih gitu? Iya. Kemudian kerjaannya apa saja sih gitu kan? Nanti biar para pendengar juga punya pandangan nih. Gitu aja. Ya, intinya Biker Subuhan itu adalah satu kelompok geng motor syariah. Wah, iya, betul. Jadi satu kumpulan anak-anak motor yang ingin menghidupkan sholat subuh seperti sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Jadi kita mengarahkan teman-teman yang hobi motor ini untuk bisa mengarahkan motornya ke masjid. Karena kita tahu bahwa sholat yang paling berat itu adalah sholat subuh. Makanya teman-teman hijrah saat bergabung dengan komunitas kami, ini salah satu nanti yang akan membersihkan hati kita dari kemunafikan. Saya bilang gitu. Jadi kita visi misinya yaitu tadi sholat subuh seperti sholat Jumat dengan media motor yang kita pakai untuk dakwah. Seperti itu. Terus program-programnya yaitu banyak. Programnya nanti ada Mas Bro. Mas Bro ini Maus Quran sesarengan malam Rebo. Gitu. Jadi teman-teman itu di hari Ahad itu rolling subuhan dari masjid ke masjid. Nah, di hari Rabu Selasa malam Rabu, Mas Bro Maus Quran sesarengan malam Rebo ini teman-teman itu kita ajak nongkrong aja. Tapi nongkrongnya bawa mushaf gitu. Kita bisa nongkrong di resto, di ataupun di mana. Yang intinya agenda itu adalah Maus Quran sesarengan malam Rebo. Seperti itu. Jadi sama nongkrongnya tapi isinya berbeda ya. Iya, betul. Isinya yaitu kita rubah dengan insya Allah ya Quran yang seperti itu. Terus Mas Bro, terus juga ada namanya Al-Gojo. Al-Gojo itu Al-Kafi Goto malam Jumat. Setiap hari Kamis. Iya. Terus setiap sorenya kita juga ada juga namanya pengawasan. Kamis sore. Kamis sorenya. Kamis sore itu ada pengawasan. Jadi pengawasan itu isinya ya anak-anak pang. Yang kita ajak ngaos. Yang kita ajak ngaji. Nah, kita targetnya emang anak pang. Kenapa namanya pengawasan? Nah, itu. Kita di lampu merah Papahan itu setiap hari Kamis sore.
Sebelum maghrib itu kita udah datang 5:30 biasanya kita. Itu kita koordinasi teman-teman, kita kumpulkan dulu, sholat maghrib dulu jamaah bareng, baru nanti kita kajian. Oh, sholatnya di mana? Di masjid ataupun di tempat situ. Kita sholatnya itu maksudnya insidental. Bisa di situ atau bisa ke masjid. Oh, bisa di masjid atau mungkin gelar tikar di situ. Betul, aja ya, gelar yang tikar. Kira-kira memungkinkan tempat yang luas itu ya. Intinya kita mengajak teman-teman itu ayo sholat dulu. Gitu loh. Nanti kan biar mereka akan terbiasa. Kita tidak memaksa ke masjid, tapi ayo sholat dulu. Bisa di tempat situ atau nanti kita di belakang itu ada ruang yang agak luas gitu ya. Itu kita gelar tikar. Terus kita bawa lampu, bawa sound kayak gitu. Udah kita sholat di situ, ngaji di situ. Yang penting mereka tidak merasa dipaksa gitu ya. Betul. Jadi merasa sukarela mau gitu. Betul, ya. dengan style mereka yang pakaiannya kan ya kayak segitu kan. Iya, betul. Kadang-kadang mereka Mas aku pakaian kayak enggak apa-apa. Yang penting ini. Saya kata pendek Mas gitu. Enggak apa-apa, aku bawa sarung. Jadi di mobil itu saya sarung ada, mukena ada, sajadah, tikar itu pasti. Terus buku Iqra dan juga buku meja ngaji itu selalu saya bawa kemana-mana. Itu media dakwah kita. Iya, gitu. betul. Nah, itu kita gelar, udah nanti kita sholat ngaji di situ. Terus setiap Jumat itu ada juga namanya sinau ngaji bareng Jumat bengi karo ngopi. Wah, namanya sinabung kopi. Iya. Terus setiap Sabtu Osama. Obrolan sangar malam Ahad. Sangar tunai ya. Kita memfasilitasi sebenarnya ini untuk teman-teman itu malam minggumu ini nongkrongnya sing apik gitu. Manfaat itu ya. Gitu. Biasanya kan dulu malam minggu nongkrongnya enggak jelas, enggak karuan. Terus kita ada nih Osama obrolan sangar malam Ahad. Yang kita enggak apa-apa, kita ngobrolnya itu enggak harus tentang agama. Kalau di Osama ini bebas tentang hobi, tentang apa. Yang pasti kita harus ngumpul. Biar circle kita terjaga. Dan juga kita memfasilitasi teman-teman untuk mabit atau menunggu subuh. Nanti kan ada ahadnya kan ada rolling subuh tuh. Ya. Biar teman-teman nanti juga subuhnya nggak kesiangan kayak gitu. Jadi kita dibangunkan gitu ya. Kita ngumpul dulu itu ya ada di markas kita, terus ada di masjid atau di salah satu resto yang saya kelola juga di situ. Kayak gitu kan teman-teman nongkrong di situ, nanti kita subuhan bisa bareng kayak gitu. Iya. Kemudian komunitas ini ada sejak tahun kapan ini? Atau didirikan lah gitu? Ya, ini 2018 insya Allah. 2018 itu ya. Namanya ya memang Biker Subuhan gitu atau betul, Biker Subuhan Karanganyar aja. Tadi kan beberapa waktu yang lalu kan juga pernah diskusi dengan Biker Subuhan juga ya, tapi di wilayah Sukoharjo gitu. Ya, betul. Nah, apakah ini juga ada kaitannya nih Mas? Iya, kalau Biker Subuhan ini kita saling berkaitan satu dengan yang lain karena visi misi kita sama, yaitu menghidupkan sholat subuh, dan ini gerakan ini insya Allah Nusantara. Oh gitu ya, Nusantara. Jadi seluruh kota itu ada. Jadi ada Karanganyar, terus Surabaya, Jakarta, Lampung, seperti Medan juga ada. Oh, berarti memang secara nasional ada. Ada, betul. Dan secara nasional ada. Di Biker Subuhan Karanganyar ini ya memang sebagian kecilnya yang ada di Karanganyar saja. Betul. Yang ini yang penjaringan kelola begitu ya. Betul sekali. Berarti munculnya kalau nasional ini sudah sejak lama berarti? Sejak 2017. 2017 ini secara nasional ya. Dan untuk Karanganyar tadi 2018 tadi. Betul. Kemudian ketika awal mendirikan gitu yang ada di Karanganyar ini berapa orang dulu? Artinya yang yang diskusi pertama bagaimana ini ceritanya Mas? Penggeraknya lah ya. Ya begitu penggerak. Dulu itu 5 orang aja. 5 orang ya. 5 orang. Jadi saya rasakan kita kan dulu itu kan emang berkecimpung di komunitas hijrah. Ya. Kita ada banyak program, terus ini ada subuhan ini gitu loh. Jadi kita mulai tertarik lagi nih dengan dakwah subuhan ini. Jadi akhirnya ya udah kita aplikasikan dalam dakwah kita juga. Itu biar target market kita itu luas. Gitu. Akhirnya ya udah buatlah itu 5 orang itu ya kita discuss terus langsung kita launching program, langsung kita gerakkan gitu aja. Hari-hari itu 5 orang. Nah, di 5 orang itu ada yang
beberapa kali nggak ini ya, nggak ikut gitu ya. Ya gugur lah ya itu. Tinggal 3 orang. Terus saya sempat saat itu kayak mau putus asa gitu ya. Wah, ternyata berat ya subuh itu gitu loh. Karena kita harus menggerakkan orang, harus bangun pagi. Iya, enggak bangun pagi diajak jalan terus ke masjid. Nah, gitu kan susah itu. Susah. Nah, terus akhirnya ya udah kita minta kemudahannya. Akhirnya Allah mudahkan itu. Dimudahkan dari jam 5 itu kita itu sampai dulu rolling itu subuhan itu ya. Itu sampai 100 motor lebih. 100 motor itu yang paling terbanyak gitu Mas. Paling terbanyak itu lebih itu 100 berapa itu ya. Kalau orangnya itu sekitar 200-an, tapi motornya itu 100-an lebih. Ya kan ada boncengan juga. Iya, betul. Itu saya sampai merinding saya itu. Wah, Masya Allah. Iya benar. Ya, gitu. Allah yang menggerakkan hati ini teman-teman pemuda ini, kalau ini awet itu ya, wah ini luar biasa gitu loh. Seperti itu. Tapi ya itulah sunatullah ya lah. Ya. Hijrah itu kan ya dinampingnya seperti itu, naik turun iman kan seperti pasti, itu. Pasti ya. Pasti. Makanya saya itu selalu berpesan ke teman-teman, sedikit tidak usah sedih, tidak usah mengeluh, banyak tidak usah bangga. Karena nanti pasti akan diuji sama Allah. Iya, pasti komunitas itu akan diuji. Dengan sedikit itu usaha kita gimana, dengan banyak itu jangan rumongso. Wah, kita bisa menggerakkan, enggak, itu yang gerakan Allah. Ya, betul. Yang mendatangkan Allah. Betul nanti pun yang ngambil juga Allah kayak gitu loh. Jangan sedih. Kadang-kadang teman-teman ini, wah ini wong kok enek wong yo. Itu laras. Orang enek wong ini. Udah, yang penting nggak program Allah tahu kok niat kita itu gimana tahu. Yang penting program ini harus berjalan gimana. Itu udah melewati fase-fase luar biasa kita. Iya. Karena memang yang ini kan sebuah kegiatan sosial gitu ya. Relawan memang gampang susah, apalagi ini untuk menggerakkan subuh. Wah, ini awal bangun subuh aja susah ya. Bangun subuh aja susah, apalagi menggerakkan orang. Menggerakkan orang. Makanya teman-teman itu butuh sekali sosok teladan. Nah, sosok teladan ini ngamunten, ini bukan kok saya itu jumawa enggak. Saya itu emang saya yang dijadikan parameter gitu ya. Wah, ini Mas Agus ini rumahnya Karangpandan, harus turun dulu ke Bejen, ke titik kumpul, nanti naik lagi ke Tawangmangu. Nah, itu kadang-kadang yang membuat teman-teman itu merasa, perjuangannya gitu loh. Iya. Perjuangan seperti itu. Jadi mereka semangat. Mereka semangat lagi. Begitupun saya. Namanya iman kan ada naik turun futur ya kan. Itu kadang kalau lagi turun nih set, teman-teman yang dari rumahnya Solo itu kan juga gabung juga dengan kita. Wah, ini rumahnya Solo kok kesini saya sendiri kok malah agak ini ya gitu. Akhirnya saya gas lagi gitu. Alhamdulillah selama kita program Biker Subuhan ini, saya itu nggak hadir itu ya bukan karena kesiangan atau apa, memang bener-bener karena urusan yang syar'i lah gitu. Yang nggak bisa ditinggalkan seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Walaupun saya pun bangun kesiangan ini, misal harus titik kumpul jam 3, saya jam 3:30 baru bangun ya. Tetap saya gas langsung tetap saya gas, walaupun itu langsung menuju ke masjid, langsung yang dituju gitu loh. Nggak harus ke tikum misalnya, yang penting membersamai teman-teman. Karena teman-teman ini ternyata butuh sekali motivasi betul. Kadang-kadang saya dicari, Mas Agus sendiri ya gitu loh. Itu seperti itu. Dan itu memang membutuhkan perjuangan yang sangat besar sekali begitu ya. Yang penting membutuhkan konsistensi itu yang susah gitu ya. Betul, satu kali 2 kali mungkin bisa, karena ini sudah berjalan hampir berapa? 5 tahun lebih ya? Lebih, hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun ini kan gitu. Jadi kan konsistensi dari awal sampai saat ini tetap berjalan itu luar biasa gitu. Betul, kan mereka nggak cuman mengorbankan bangun pagi, tapi kan harta kan. Iya. Dia harus beli bensin, ya enggak? Nanti yang nggak kerja gimana gitu kan, itu kan juga sama. Aku nanti gampang, nanti tidak harus naik motor, bonceng bisa gitu. Jadi nggak usah malu, yang penting subuh ini gimana caranya, ayo kita gerakkan orang-orang itu bisa cinta dengan sholat subuh ini gimana. Jadi kedatangan teman-teman itu ke situ itu sudah dakwah, karena menyemangati yang lain, jamaah yang lain itu. Jadi mereka akan melihat jenengan semua, ternyata datang itu udah dakwah ya gitu. Tidak harus di mimbar, tapi dengan contoh itu pun
jenengan semua juga udah dakwah. Sudah dakwah ya. Meskipun hanya yuk subuhan terus mereka datang langsung sholat udah itu sudah ini kan. Betul. sudah merupakan dakwah yang dilakukan gitu. Betul. Kemudian kalau biker subuhan Karanganyar base campnya di mana? Kita base campnya ada di Jaten. Jaten itu belakang rumah sakit Jatiusada. Nah, kita ada markas itu ya, itu namanya kita namanya markas besar gitu ya. Markas besar. Itu di Jalan Pembangunan nomor 2 insyaallah di Perum Dosen UNS. Perum Dosen UNS. Iya, ada masuk ya dari Jalan Besar Solo Tawangmangu masuk ke kiri, ke selatan ya. Ke selatan. Ke selatan ke kanan tinggal dari sini ya. Itu ada salah satu temen yang punya rumah, terus akadnya sih wakaf pakai aja gitu loh. Jadi ini rumahku tapi dibakar pakai udah untuk kegiatan teman-teman gitu. Seperti itu. Dan itu sudah berjalan berapa tahun? Itu berjalan udah di situ ya 6 tahunan. 6 tahun berarti sejak awal ada itu ya selang berapa waktu lah gitu ya. Iya betul. Jadi memang ada tempat untuk berkumpul teman-teman anggota gitu ya. Betul. Untuk diskusi gitu nggih. Dulu apa? Nah. Panas ini. Agak panas ya. Wah, ini bulan puasa juga ya. Jadi enggak bisa minum. Kurang tidur. Kurang tidur ya. Kebetulan Bapak sakit di rumah sakit. Semalam nungguin. Nungguin terus sahur subuh langsung sini ya. Sahur iya betul. Gantian nunggunya sama istri. Dan diberikan kesembuhan ini. Amin. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau sampai saat ini dari pasang surutnya anggota atau teman-teman biker subuhan ini ada berapa ini? Sekarang aktif itu alhamdulillah sekarang masih 30-an ya. 30-an ya. Kalau dulu tuh aktif itu banyak, 100 lebih banyak. Tapi yang aktif yang sering datang itu sekarang itu ya sekitar 30 sampai 40. Dan mereka ketika datang pasti ya kan namanya biker gitu. Ini baru motor semua gitu ya. Iya, kayak motor. Nah, ini yang kita tekankan teman-teman, tidak usah malu dengan motor kalian semuanya. Entah itu motor bebek, metik atau apapun. Udah yang penting kita dakwah subuhnya ini bukan motornya ya gitu. Motornya hanya media aja gitu. Entah cc kamu itu 100 atau cc kadang-kadang kan minder, wah motornya yang kok keren semua itu ya. Udah kamu pakai kuda juga apa-apa. Yang penting subuhnya jalan terus ya gitu. Yang penting kan esensinya subuhnya itu gitu. Betul ya. Betul sekali. Kalaupun toh tidak punya motor sebenarnya nggak apa-apa ya. Boncengers bisa ya nggak tahu. Boncenger bisa. Kadang-kadang ada teman-teman itu siapa nih yang mau naik ini, saya sendirian dari Solo yang mau dihampiri gitu. Ada salah satu temen itu luar biasa yang teman saya ini seperti itu terus setiap hari itu nyamperin temennya, diajak subuh nyamperin temennya gitu. Wah gitu. Jadi memang ada grup ya, ada grup. Ada grup. Kalau grup itu kita sekitar 250-an dalam grup itu. Setiap ada agenda atau apa mesti di-share gitu ya. Iya, ini nanti kemana? Syarat masuk grup itu juga kita buat. Paling enggak harus ikut subuh dulu. Kadang ada tuh, Mas saya pengen ikut subuh, boleh nggak masuk grup dulu gitu. Ikut dulu Mas, baru masuk grup nanti. Gitu ya. Yang penting ikut sholat subuhnya dulu terus baru masuk grup. Betul, biar kita itu kenal dulu. Gitu kan enak gitu. Nanti saya masukkan dimasukkan grup ya. Oh, sudah ikut terus kan gitu. Sudah kenal. Nanti dimasukkan gitu. Paling enggak 3 kali. 3 kali. Dan itu selalu keliling berarti ya di setiap masjid-masjid yang ada di khususnya Karanganyar dulu. Betul, gitu. Betul, apalagi Karanganyar ini kan dari letak geografisnya itu kan menantang juga. Wah, ada yang dari arah timur itu kan gunung-gunung. Jadi adem itu ya. Itu apa ya? Teman-teman itu butuh effort. Karena ada yang dari kita titik kumpul di Bejen, lalu kita rolling naik ke atasnya kan. Itu kan butuh perjuangan ya. Karena naik ke atas itu kan dingin. Dingin pasti ya. Apalagi dini hari itu kan jam 3 jam 4 naik itu kan. Nah. Mereka kan paling enggak itu jam 2 udah bangun. Persiapan mandi atau apa kayak gitu kan. Nah, ini dan juga dulu beberapa kali saya juga pernah pantangannya ya.
itu teman-teman itu crash itu beberapa kali juga kecelakaan. Ya, nah itu saat subuh itu juga beberapa kali ada, bahkan saya pun pernah. Iya. Saya pun saat itu biasanya saya sebagai leader Paling depan saya itu. Paling depan rolling. Terus saat itu jalannya gelombang jelek gitu ya. Langsung saya kebanting, jatuh, patah ini. Oh. Iya. Jadi memang lika-likunya seperti itu. Terus ditabrak tukang sayur juga pernah gitu. Iya, jadi memang macam-macam nih teman-teman ini. Wah, mesti tukang sayur tampang gue jos-jos ya. Pakai bronjongnya kelihatan. Nabrak bronjongnya, Masya Allah. Ya. Mereka kita sebut juga dengan BSK. Bakul Sayur Karanganyar. Kalau kita BSK kan Baker Subuhan Karanganyar. Kalau itu kadang-kadang kita tuh wah awas banyak BSK sana. BSK bakul sayur ini luar biasa. Turun wis enggak terus itu. Enggak pernah ngerem kok. Iya. Baik. Mas Agus, sebelum kita lanjutkan kita lihat dulu ya. Ini kita berikan beberapa informasi terlebih dahulu untuk selekta semuanya. Dan mendengar dimanapun Anda berada, pastikan masih bersama kami ya. Silahkan nanti untuk bisa komen di YouTube atau WA langsung bisa, silahkan untuk berdiskusi dengan Mas Agus Al-Kausar, pembina Biker Subuhan Karanganyar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Dan masih dengan narasumber kami ada Pak Agus Al-Kausar, pembina Biker Subuhan Karanganyar. Baik, kita lanjutkan diskusi kita kesempatan pagi hari ini Pak Agus ya, tentang Biker Subuhan. Tadi saya agak sedikit penasaran dengan bagaimana respon saudara-saudara kita yang mungkin diajak dakwah begitu ya, atau yang didakwahi tadi ya, termasuk tadi awal mula ketika pangosan tadi, di anak-anak pang tadi, bagaimana respon pertama kali ketika mereka ajak, kemudian cara yang digunakan teman-teman Biker Subuhan seperti apa ini? Iya, jadi emang ada beberapa gitu. Jadi kan karena kami dulu mungkin pelaku, gitu ya, pernah pelaku ya. Iya, karena kita dulu seperti mereka gitu ya. Jadi kita tahu caranya kita tuh menyentuh hatinya, komunikasi dengan mereka itu seperti apa kayak gitu. Itu kita lebih paham kayak gitu. Makanya mungkin lebih cepat diterima mungkin ya. Gitu. Karena kita itu pertama kita ajak ngobrol dengan santai dulu. Kita tidak ada kekerasan sama sekali ya. Kita ngobrol dari hati ke hati. Nah, setelah mereka kena klik itu kan teman-teman itu nanti akan curhat dengan masalahnya sendiri-sendiri seperti itu. Mas, iya aku sebenarnya itu juga pengen ngaji tapi kan mana ada orang yang mau nerima ngaji saya dengan seperti kondisi kayak gini gitu loh. Itu yang mereka itu utarakan. Kadang-kadang kita ke masjid aja orang curiga gitu. Nah, makanya datang terus kita motivasi. Ya enggak, kita sama Mas. Dulu saya juga sama kayak jenengan. Tapi ya gini, saya lebih beruntung karena kan mungkin Allah dikasih hijrah, kasih hidayah itu duluan daripada jenengan gitu. Sama, saya juga seperti itu. Ya intinya kalau kita ini memperbaiki diri, nggak usah pedulikan orang mau ngomong apa, gitu kan, nggak usah. Yang penting kita bangun hubungan kita dengan Allah aja, gitu. Ya, seperti itu. Orang mau skeptis sama kita, kayak itu, udah nggak apa-apa. Ya emang seperti itu, emang seperti itu ya bilang. Nah itu jangan harus sampingkan. Nanti kalau jangan kesampingkan, wah nanti rasa sakit hati kepada orang lain akan lebih besar. Gitu. Tapi kalau mereka akan bodo amat, aku sementing memperbaiki diri, itu nggak apa-apa. Malah itu nanti akan membawa hal-hal positif, saya bilang gitu loh. Karena hal-hal negatif nanti akan terhindar kayak gitu. Jadi semacam lebih ke overthinking. Iya, gimana gitu ya. Betul. Jadi kedatangan kita itu ke situ malah kadang solusi. Oh ini loh aku cari, itu loh komunitas ini yang aku cari, karena saya kesana-sana nggak menemukan. Ternyata di sini ada yang menerima saya seperti ini, gitu loh. Kan mereka berbagai macam ya, ada yang masih makan narkoba, ada yang masih minum keras kayak gitu, terus banyak ada yang obat kayak gitu kan. Nah itu mereka juga nanya, Mas aku seperti ini gimana? Nggak apa-apa. Yang penting kamu ada niat dulu. Kamu ada niat memperbaiki diri, nanti itu perlahan-lahan kamu tinggalkan, gitu.
Tidak langsung ya mungkin sehari makainya 3 kali, setelah ngaji ya dikurangi 2 kali, dikurangi lagi, seperti itu sampai hilang sampai hilang. Nanti kan kalau intensnya ketemu dengan kita itu sering, hal-hal seperti itu dia akan hilang, karena dia satu itu ketemu kita apa ya, nggak enak lah gitu, perkewuh gitu ya, bahasa Jawa itu, wah ketemu Mas Agus aku mendemi perkewuh gitu loh, sungkan gitu itu agak sungkan nih seperti itu. Nah itu nanti dengan sendirinya nanti akan terlepas seperti itu. Dengan intens kita ketemu sering lah ya, sering dengan ketemu seperti itu. Artinya kan sudah didapatkan hatinya dulu. Ini yang menjadi betul garis bawahnya gitu ya. Klikkan dulu hatinya. Kalau udah klik mereka kan masya Allah, mereka akan sharing terus. Wah aku gimana ini Mas? Aku tuh belum bisa lepas dari ini gitu sering. Malah justru cerita ya. Iya. Saya masih ini Mas, saya masih gimana gitu. Iya ya. betul. Gimana? Ya nggak apa-apa, itu bagus seperti itu. Jadi kan malah kita ingin mereka terus terang gitu loh. Nanti biar kita punya solusi kayak gitu loh. Tapi kalau dia nanti meneng-menengan malah ini ada seperti itu, ada. Tahu-tahu tangkap lagi. Ada. Tangkap lagi. Gitu. Meskipun ya kadang-kadang ketika diajak pada saat pengawasan juga hadir terus itu ya. Itu habis ngaji. Itu malah habis ngaji sama saya. Terus pulangnya itu pamit gitu kan. Aku mau ke Solo dulu Mas itu. Nah setelah pamit nggak balik-balik. Besoknya itu polisi yang telepon saya. Mas ini bocah jenengan ya gitu. Iya. Ini saya tangkap semalam gitu. Transaksi di sini. Jenengan bisa ke kantor sekarang enggak gitu. Iya. Ya, gitu. Dan setiap mendapatkan ini kan termasuk membutuhkan pemikiran yang lebih ya untuk jenengan ya. Iya. Bagaimana memberikan solusi, bagaimana memberikan jawaban atas solusi mereka gitu ya. Nah ini bagaimana? Ini kan ditangkap lagi, terus ini ditangkap lagi. Itu emang dinamika hijrah ya. Saya bilang kadang ada orang, Mas, bocahmu kayak loh, itu namanya orang mau belajar. Ya dengan seperti itu ya kita wajar ya bilang gitu. Kan yang penting sudah niatnya sudah baik tuh, ya bilang gitu. Perkara itu nanti gimana kan terserah mereka. Bukan kok mereka itu mengotori komunitas kita, enggak loh, kita berkecimpung di sini itu loh. Kita berkecimpung di dunia hijrah yang mewadahi teman-teman seperti itu loh. Itu ya harus kita maksudnya kita luaskan hatinya. Jadi biar bisa menerima. Ini teman-teman ini ketangkap lagi ya. Terus kenapa kamu ketangkap lagi itu kan? Saya belum bisa lepas gini nih. Tapi dari intensnya itu dia udah bagus. Dari dia makainya seminggu bisa 5 kali jadi mungkin jadi 2 kali, itu sebenarnya udah ada perubahan. Seperti itu. Dan juga kita itu sering juga bukan membackup ya. Jadi seperti tanggung jawab kita itu ya. Jadi kan seolah-olah sudah menjadi tanggung jawab lah gitu. Betul. Kamu ikut saya, udah kamu itu tanggung jawab saya. Ngaji gitu kan. Seperti urusan dengan Satpol PP atau apa, itu kan kita sering juga ditangkap Satpol PP gitu kan. Kita ke sana. Ya kita adu argumen. Loh Mas, kok kenapa kamu bolehkan teman-teman ini ngamen di lampu merah gitu kan? Lu jenengan ada solusi mboten? Saya bilang gitu. Gitu ya. Saya itu sama Pak. Saya itu ingin merubah mindset. Merubah mindset mereka. Saya nggak ingin mereka itu kok di jalanan terus. Ya enggak. Jadi ingin merubah mindset mereka bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Itu gimana? Itu membutuhkan waktu, proses. Gitu loh. Karena mindset yang kita ini gitu loh, pola pikir yang kita rubah. Gitu loh. Nah ini caranya gimana gitu kan, agar mereka ngamen itu nanti malu gitu loh Mas. Oh ya, aku tangan di bawah ya, aku mendingan tangan di bawah. Dan dulu ada program-program yang kita itu mengajarkan mereka untuk sedekah atau mengasih gitu ya, berbagi seperti itu kan. Mereka merasakan ngasih uang itu membuat kita itu bahagia, gitu loh. Bahagia. Iya. Ada rasa bangga tersendiri, Pak. Bahagia tersendiri. Betul. Gitu ya. Itu kita ajarkan pelan-pelan seperti itu. Dan itu membutuhkan waktu, tidak hanya tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu kan. Justru malah
dari instansi-instansi itu, dari dinas-dinas terkait, Satpol PP, dinas sosial, merasa terbantu harusnya gitu. Harusnya. Dari teman-teman komunitas itu bisa masuk ke mereka saja, saya pikir ini sudah menjadi apresiasi luar biasa gitu loh. Betul sekali. Untuk bisa membina dan sebagainya. Karena kan tidak semua orang bisa masuk. Iya. Apalagi seperti saya, misalkan gitu ya, untuk bisa langsung komunikasi dengan mereka saja sulit gitu. Iya. Karena belum mindset kita, mindset orang-orang itu kan belum terbuka, belum mencoba menerima lah misalnya gitu, itu saja belum kadang-kadang. Lah itu kadang-kadang kan gini, kita kan muslim ya kan? Ya. Kita muslim, kita itu sesama muslim itu kan bersaudara. Ya. Mereka juga muslim, anak-anak itu kan. Nah kadang-kadang orang begini, mereka selalu menilai negatif. Cuma ini gitu. Saya bilang ke teman-teman, kalau kita melihat sesuatu yang itu tidak kamu sukai, minimal itu kamu jangan Ya mengolok-olok. Minimal itu doa aja, beri hidayah ya Allah agar kembali ke jalan Allah. Jangan terus kamu olok-olok terus seperti itu, terus kamu singkirkan, kamu anggap itu sama masalah. Enggak, itu tanggung jawab kamu juga sebenarnya. Kita sudah muslim kita. Itu loh. Nah, itu yang kadang-kadang tidak tidak terpikirkan gitu oleh kita kayak gitu loh, seperti itu. Dan kami komunitas kami ini ingin sekali nanti itu punya masjid sendiri. Kita punya masjid sendiri, terus nanti di situ ada rumah hijrah. Terus juga nanti ada unit usaha. Itu usaha kita. Jadi nanti situ ada mungkin teman-teman itu kan tato artis itu kan dia suka gambar itu ya. Bisa nanti desain. Terus nanti juga ada sablonase, ada resto juga. Terus nanti ada cuci mobil atau bengkel kayak gitu. Nah, harapan saya itu seperti itu. Kami punya seperti itu. Dan nanti itu teman-teman itu istilahnya mondok ya toh. Mondok di situ gratis dan itu malah digaji. Gitu loh. Dan on control kita 24 jam. Ya enggak? Kalau sekarang ini kan on control kita paling seminggu bisa ketemu 2 kali aja. Gitu. Tapi kalau nanti kita udah punya pondok hijrah sendiri, mereka akan on control kita 24 jam dan mereka akan tertata. Seperti itu. Dan mereka mendapatkan uang, mendapatkan skill ya toh. Nah, itu yang nanti akan kita rubah itu yaitu tadi mindset, terus skill hard, skill set, sama nanti tool set. Ini justru solusi real ya. Solusi real loh ya. Itu. Karena sebagian mungkin pemerintah atau sebagian banyak masyarakat menganggap mereka ya sampah masyarakat bisa jadi gitu ya. Betul. Orang yang terpinggirkan gitu. Iya. Sebenarnya jadi solusi. Mereka itu hanya butuh eksistensi aja. Iya. Mereka itu cuma dianggap itu loh. Seperti itu. Keberadaannya cuma ingin dianggap aja aku ada kayak gitu. Karena dari beberapa case itu mereka itu kan dari keluarga broken home, seperti itu. Jadi untuk pelarian, makanya ini yang kadang-kadang ilmu parent itu yang kurang dipahami sama orang tua, bahwa komunikasi sama anak itu penting sekali. Itu yang perlu kita garis bawahi karena mereka adalah korban-korban daripada case broken home. Gitu. Karena karena di rumah tidak mendapatkan kenyamanan saat mereka itu curhat. Berada di rumah. Betul. Atau curhat gitu ya. Karena curhat ini penting sekali. Dan gini, ada orang tua nih, kadang ada case gitu ya. Ini ngobrolnya ke sana-sana nggak apa-apa nih. Terlanjur asik nih. Jadi gini, ada orang tua, ada anaknya yang curhat. Pak, saya semalam itu mendem gitu kan. Ini reaksi orang tua gimana? Marah, atau nangis, atau malah maksudnya menyalahkan diri sendiri atau kalem kayak gitu, ya kak? Kebanyakan marah. Pasti marah. Biasanya marah dulu. Itu pasti marah. Kamu itu diajari mau jadi apa kamu gini? Sekarang saya nggak mau tahu, kamu harus keluar dari rumah. Kan seperti itu. Malah ditundung minggat. Minggat tenan kalau orangnya frustasi ya. Nah, anak ini akhirnya apa? Akhirnya dia curhat ke temennya. Aku ngene, gampang, tenang wae. Ayo iki buka iki ngolah. Rampung urusannya. Akhirnya dia kena narkoba. Buka minuman keras. Karena apa?
dia salah curhat, gitu loh, salah curhat. Coba kalau orang tua nih, oh ya Le, maafkan bapak, bapak belum bisa membimbing kamu, mohon maaf, ya besok lagi jangan kamu ulangi. Terus bapak harus gimana dengan keadaan seperti ini? Kan jarang ada orang tua. Tapi ini ada orang tua teman saya yang menganggap anaknya itu tidak pernah nakal, walaupun dia nakalnya luar biasa. Dia bandar narkoba, lolos penggerebekan itu sabu-sabu 2 kilogram. Oh iya. Lur, itu ada itu anak-anaknya ada. Dan bapaknya itu kalau tetangganya, anakmu nakal, enggak, anak saya itu enggak nakal. Saya yang lagi diuji sama Allah. Nah, kalau mindsetnya seperti itu, insya Allah banyak nih keluarga-keluarga itu kan bahagia gitu ya. Artinya nggak merasa apa ya tertekan gitu. Artinya saling memberikan apa ya yang terjadi kesalahan dengan diri saya misalnya gitu ya. Karena orang tua itu kan nggak mikir situ, egonya tinggi. Akhirnya dia menyalahkan anak. Penting nesus ya. Marah itu nomor 1 ternyata gitu ya. Dan itu tidak memberikan solusi ternyata. Dan pendekatan hati ke hati ini yang menjadi solusi gitu. Betul. Lanjut nih Mas. Siap. Lanjut, tinggal dikit lagi nih waktunya ya. Kalau pengen teman-teman gabung ke teman-teman Biker Subuhan Karanganyar khususnya ini, apakah bisa? Masih bisa ya Mas? Oh bisa sekali. Gimana caranya? Kita itu senang banget. Jadi kalau mau gabung dengan komunitas kami, tinggal scroll aja di Instagram bisa. Oh IG, apa IG-nya ini? Biker Subuhan Karanganyar. Oh langsung ya. Nanti di situ di bio itu ada kontak person saya, gitu. Nanti bisa langsung japri saya, atau nanti langsung titik kumpul, ketemu di titik kumpul Bejen setiap hari Ahad itu bisa. Di IG-nya ada ya, di IG-nya itu selalu ada info gitu ya. Ada. Nanti kita flyer setiap pekan kita share juga di Instagram. Ada tim IT juga berarti ya. Insya Allah. Keren nih. Gitu ya. Ada komennya ada di YouTube nih Mas, kita bacakan dari Pak Joko Mariono ini namanya. Menyimak saja Mas Agus. Wah ini punya. Kenal nggak ya? Kenal nggak? Masya Allah. Insya Allah. Oh itu masih Al-Azhar. Oh gitu ya. Iya. Berikut ada Bangga Karanganyar ini. Wah siapa ini Bangga Karanganyar? Yang paling sangar hijrahnya ada enggak Mas? Mungkin pernah dibui atau ngobat terus dan lain-lain gitu atau? Banyak. Itu banyak tadi. Kita keluar masuk bui itu banyak ya. Jadi memang beragam dari, ya. Teman-teman tadi begitu ya. Iya betul. Dari komunitas yang dulunya paling parah bandar narkoba ada beberapa kita bandar narkoba ada. Jadi saat ini juga aktif di Biker Subuhan juga gitu. Itu termasuk salah satu 5 dari awal tadi berarti ya? Awalun tadi. Itu termasuk itu. Karena memang tadi diceritakan tentang Biker Subuhan. Ini sebelum Biker Subuhan ini kan ada satu komunitas dulu ya. Iya betul. Namanya komunitas apa Pemuda tadi? Insaf Karanganyar. Oh ya, Pemuda Insaf Karanganyar atau Kopika. Iya, ini komunitas Pemuda Insaf Karanganyar. Jadi ini dulu baru nanti ada beberapa program termasuk Biker Subuhan ini ada masuk di dalamnya itu ya. Betul. Dan masih banyak lagi. Insya Allah. Banyak lagi. Di terakhir ini Mas tidak terasa ini masih banyak yang belum ditanyakan ini. Wah ini harus nanti diskusi lagi banyak. Ada chapter-chapter berikutnya nanti. Karena kan ada banyak program-program yang lainnya ya. Divisi yang lainnya juga kalau gitu ya. Yang terakhir ini Mas Agus, apa yang pengen dipesankan kepada para pendengar semuanya berkaitan dengan Biker Subuhan atau yang pengen bergabung begitu atau yang pengen juga ikut melestarikan subuhan juga begitu, apa ini yang pengen dipesankan monggo? Iya oke siap. Ini untuk teman-teman para pemuda ya, khususnya yang di luar sana. Kita udah hidup di akhir zaman ya. Salah satunya benteng kita itu adalah iman. Ya, iman, dan sholat subuh ini adalah bentengnya iman kita. Karena sholat subuh ini adalah sholat yang membedakan antara munafik dan mukmin. Makanya kenapa Biker Subuhan ini harus selalu eksis, karena salah satu sholat penjaga iman tadi. Jika kita ingin melihat banyaknya umat muslim, maka lihatlah waktu 2 sholat Idul Adha sama sholat Idul Fitri. Tapi jika ingin melihat banyaknya umat mukmin, maka lihatlah waktu sholat subuh, waktu di masjid itu. Nah ini sholat subuh ini adalah parameter kita, keimanan kita. Kita di antara mana nih, yang munafik atau yang mukmin? Maka kita bisa menilai sholat subuh saya udah berjamaah belum ini, atau mungkin nggak sholat. Nah itu makanya untuk teman-teman
jaga sholat subuh teman-teman, insya Allah semuanya. Nanti Allah akan menjaga kehidupan antum semuanya. Ya, itu pokoknya intinya kalau ingin sukses di hari itu, maka sholat subuhlah berjamaah di masjid. Ada satu ungkapan juga. Jadi melihat kesuksesan umat Islam itu lihatlah ketika sholat subuhnya. Betul sekali. Seperti sholat Jumat tadi ya. Masya Allah. Dan itu termasuk menjadi visi dari teman-teman Pakir Subuhan ya. Baik. Terima kasih nih Mas Agus ya. Diskusi yang menarik di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang dicita-citakan tadi ya. Ada pondok, bukan masjid, kemudian unit-unit usaha tadi berjalan bisa terwujud ini ya. Mudah-mudahan terwujud dan bisa memberikan solusi untuk saudara-saudara kita semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Salam untuk rekan-rekan semua yang ada di Kopika, betul ya, dan juga Baik Kesubuhan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pendengar di Manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Presisi pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan akhirnya kami undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada produser Joko Santoso, Switzerman Anofi Akbar. Janganlah kita menyakiti tetangga, hendaklah kita memuliakan tamu dan berkatalah yang baik atau diam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.